ini sudah saya posisikan ya di situ. Kemudian kalau ada lendir, isap lendir, lihat ya. Hisap, buang, hisap, buang, hisap, buang. Hisap dari lubang hidung kiri, misalnya atau kanan terserah. Hisap, buang, hisap, buang. Ya, kalau kamu begini ya modelnya, pasti nggak lulus. Ya, jadi jangan asal buat. Atau kamu misalnya begini saja. Ada ya yang begitu, tidak dihisap, tidak bikin apa-apa ya. Atau begini, lihat ini ya, ini hisap di luar, buang, hisap, buang sembarang. Profesionalismenya kurang. Mungkin benar caranya hisap, tapi buangnya sembarangan, profesionalismenya turun ya. Nah sudah ya. Kemudian keringkan ya, mulai kepala, cepat keringkannya ya. Hanya 30 detik, ini langkah awal. Oke, lihat, keringkan sambil letakkan di bawah bayinya ya. Angkat kain yang basah yang tadi, nanti akan ada linen kotor ya. Biasanya dikasih sampah, tulisannya tempat linen kotor, kalian buang di situ ya. Kemudian posisikan kembali, beri topi, pasang pulse oximeter di lengan kanan, kemudian nilai, yang dinilai 2 ya. Apakah bayi bernafas? Karena ini kebetulan manekin, jadi kita tidak lihat. Ditanya, bagaimana tahu bernafas? Apakah ada pergerakan dada? Ya. Kemudian bagaimana detak jantung? Ya, berapa detak jantung? Tapi kalian bisa bertanya detak jantung kalau kalian memasang stetoskop di dada kiri. Kalau kalian memasang di perut, pasti detak jantungnya nggak keluar. Mohon maaf. Diam saja tuh, pasti pengujinya. Ya, atau kalian pasang di kanan, pasti pengujinya. Atau yang berjilbab taruh di luar sini, pasti nggak bunyi pengujinya. Jadi, saya tanya-tanya detak jantung, diam saja si dokter. Yang salah siapa? Masa dengar detak jantung di perut? Ya, harus di dada kiri detak jantung didengarkan. Jadi biasanya dikatakan 30, ya berarti mungkin 3/6 detik ya. 30 berarti sudah 30 itu berarti 30 kali per menit ya. Berarti saya harus PPT ya. Jadi yang dinilai di penilaian pasca resusitasi itu, pasca langkah awal itu 3 detak heart rate, nafas ya di situ, nafas, heart rate, dan kemudian dianjurkan untuk memasang ya, walaupun tidak terlihat ya dengan baik dengan jelas ya, tapi di situ nilai usaha nafas, laju denyut jantung, dan memasang pulse oximeter. Oke, jangan lupa. Jadi kalau kalian hanya 2, lakukan 2, pasti nilainya cuma 2. Maksimal kan 3 ya setiap item. Kalau kamu lakukan 3-3-nya, ya nilaimu 3. Kamu cuman berapa heart rate-nya dok? Ya, tidak bunyi karena kamu tidak pasang. Kamu lakukan penilaian tapi tidak benar. 1 lagi cuma dinilainya. Mau nilainya berapa? 0,5. Nggak dapat nilai 1 ya. Atau kamu dengarkan, bernafas dok? Ya. Heart rate-nya pasang pulse oximeter, berarti nilainya cuma 2 ya. Sudah 3-3-nya dinilai, ternyata bayinya tadi apnu dan heart rate-nya 30. Apa yang dilakukan? Ya. Untuk ketiga-tiganya itu selang waktunya berapa lama? Tidak ada, langsung segera setelah langkah awal selesai. Tidak ada minimal, misalnya berapa detik atau menit seperti itu? Tidak ada. Dengarkan heart rate, sekarang tidak ada lagi 6 detik kayak dulu, dalam 6 detik enggak. Sekarang kita harus
setiap hari mendengarkan heart rate ya, selama kalian nanti di NICU, usahakan dengarkan heart rate normal bayi. Duduk 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 go 120 ya di situ ya. Duduk 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 oh 80 kalau begitu ya. Kalau begini, kalau ini dari denyut jantungnya lama sekali ya. 60, 40. Coba saya dengarkan. Oh dia duduk 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 oh lama ya. Nah, kalau kalian sering mendengar detak jantung bayi normal, pasti kalian begitu dengarkan langsung tahu oh ini di atas 100. Kalian di situ kita hanya split di atas 100 atau di bawah 100 waktu di awal ya, di langkah awal. Karena untuk memutuskan mau PTP atau tidak. Tuh. Jadi di atas 100 atau di bawah. Jadi dengarkan saja. Duduk duduk duduk. Langsung biasanya asisten akan bilang di atas 100. Nafasnya kan saya cuma lihat ada gerakan dada atau tidak. Kalau tadi malam bayi kecil itu bayinya bernafas, mau kenapa saya harus PTP? Kan nggak boleh PTP kalau bayinya nafas. Kemudian kalau dia tidak bernafas ya berarti saya PTP. Berapapun heart rate-nya saya PTP. Tapi heart rate itu tetap harus dihitung karena kita akan menilai perbaikan resusitasi atau tidak dengan melihat peningkatan heart rate. Jadi heart rate di awal tetap harus dihitung. Heart rate 30, bayi apnu, berarti saya harus segera mulai PTP. PTP-nya pakai oksigen tidak? Pakai reservoir tidak? Tidak. Ya, nggak boleh. Di situ dianjurkan menggunakan oksigen 21%. Tapi saya PTP. PTP 30 detik ya. Dengan irama 1 pas pas, 2 pas pas, 3 pas pas, dada mengembang dong sambil PTP. Ya. Bukan 1 2 3 pas-pas dok dada mengembang ya, tidak begitu. Ini kita PTP, harusnya kita tidak bertanya, tapi kita bertanya, diajarkan untuk bertanya supaya kita membiasakan diri memperhatikan apa yang harus terjadi atau hasil dari PTP yang kita buat. Jadi dalam ujian kita dianjurkan bertanya, tapi ini tangan nggak boleh berhenti PTP. 1 pas-pas, 2 pas-pas, 3 pas-pas, dada mengembang dok? Ya. 7 pas-pas, 8 pas-pas, 9 pas-pas, 10 pas-pas, 1 pas-pas, 2 pas-pas, 3 pas-pas. Sesekali lempar pandangan ke penunjuk waktu. Nanti ada penunjuk waktu, biasanya diberikan jam yang ada detiknya. Itu kita harus mengatur self regulatory diri kita sendiri ya, bahwa kok saya lakukan 30 detik. Bukan 20 kali, bukan 30 kali, tapi 30 detik. Untuk PTP 30 detik. Mau 21, mau 23, mau 27, terserah kalian. Yang penting 30 detik. Kalau kalian baru buat misalnya 6 kali misalnya ya, 1 pas-pas, 2 pas-pas, dada mengembang dok? Iya. 5 pas-pas, 6 pas-pas, 7 pas-pas, 8 pas-pas, 9 pas-pas, 10 pas-pas, 1 pas-pas. Sudah nih dok 30 kali, 30 detik. Salah. Tidak akan kalian lulus. Karena kalian baru 12 kali, mungkin baru sekitar 15 detik atau 18 detik kamu berhenti. Sudah 30 detik dok. Tidak begitu. Ini kita PTP, kita OSC. OSC itu kalian berbuat apa yang seharusnya kalian buat dengan benar. Tidak bicara saya begini, saya tidak. Saya langsung stop bicara. Buat saja. Saya akan nilai apa yang kalian buat, bukan apa yang kalian bicarakan. Nah itu kan keluhan dari penyelia pusat ya, keluhan dari penguji OSC eksternal untuk UNHAS. Terlalu banyak bicara mahasiswa UNHAS itu. Dia tidak bikin, dia bicara nyanyi-nyanyi terus, nyanyi-nyanyi tapi tidak bikin. Kalian nggak boleh begitu memang. Kalau clinical skill lab itu OSC ya, objective structure itu harus dibuat karena itu adalah prosedur. Jadi kalian buat. Jadi 1 pas-pas, 2 pas-pas, 3 pas-pas, 30 detik kalian. Sudah 30 detik dengarkan frekuensi jantung. Ya, jadi lihat sendiri, dengarkan masukan ini, dengarkan frekuensi jantung dok 70. Berarti tidak melakukan kompresi, PTP dilanjutkan.
1 pas-pas, 2 pas-pas, 3 pas-pas. Dada tidak mengembang kata penguji, maka saya lakukan langkah koreksi ventilasi. 1 pas-pas, 2 pas-pas, dada mengembang kata penguji, maka saya lanjutkan 30 detik ke depan. 5 pas-pas, 6 pas-pas, 7 pas-pas, 8 pas-pas, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada namanya suster IPTA itu tidak dilakukan untuk semua PTP, tidak. Suster IPTA dilakukan kapan saja ketika PTP kita tidak memberikan pengembangan dada. Berarti PTP kita tidak efektif. PTP pertama kali harus suster IPTA? Tidak harus. Kalau PTP kamu langsung bagus, untuk apa suster IPTA? Tidak ada suster IPTA kalau PTP kita bagus. Saya nggak pernah lakukan suster IPTA, mudah-mudahan ya. Tapi kecuali kalau mungkin ada obstruksi karena lendir. Kok dada saya tidak, saya buat ini dada tidak mengembang ya, maka saya akan kemungkinan besar lendir. Saya kembali lakukan pengisapan lendir suction, baru PTP saya lanjutkan. PTP itu paling sering tidak mengembangkan dada ketika posisi tidak benar, posisinya tidak benar, ketekuk ya, atau lekatan sungkup kurang rapat. Ini paling sering ya, kalau koas itu paling sering lekatan sungkupnya tidak rapat sehingga dada tidak mengembang baik. Jadi kalau kalian ujian ya, kalau kalian tidak mau dia mulus, latihan PTP dengan baik, karena biasanya tuh tersendatnya di situ saja, di PTP tersendat di situ, mulai tidak mengembang, mulai stres, bingung, langsung sudah hilang semua, buyar ya. Sudah PTP selesai, kalau misalnya tadi 30 kali ya, kamu sudah PTP selesai, 5 pas-pas, 6 pas-pas, 7 pas-pas, 8 pas-pas, 9 pas-pas, 10 pas-pas, 1 pas-pas, 2 pas-pas, 3 pas-pas, 4 pas-pas, 5 pas-pas, 6 pas-pas, 7 pas-pas, 8 pas-pas, 9 pas-pas, 10 pas-pas, 1 pas-pas, 2 pas-pas. Lihat 30 detik, sudah 30 detik. Nggak usah ngomong-ngomong ya. Dengarkan frekuensi jantung. Penguji katakan 50. Berarti di bawah 60. Persiapan kompresi ya. Persiapan kompresi. Naikkan oksigen 100%. Pasang endotracheal, lihat ini ya, dengan tangan kiri. Ini laringoskop nggak boleh dipegang dengan tangan kanan. Belajar pegang laringoskop. 1 ya, nggak boleh pegang ngangkut ke atas. Mau salah ya gini. Ya, jadi ini boneka nanti kalau ujian itu tidak bisa kita pakai buat pasang, tapi bisa kita nyangkutkan ETT-nya ya, jadi ala-ala saja ya. Sebenarnya ada boneka untuk pasang laringoskop, tetapi kami punya robek ya, karena kalian juga yang bikin robek ya. Jadi pasang dulu ya, setelah itu masukkan ini sudah dengarkan ya di kedua sisi, nanti pakai stetoskop ya. Minta tolong sama laboran atau dokter, dok tolong bantu saya untuk PTP. Gak apa-apa, memang harus begitu ya. Jadi setelah itu kamu dengarkan, nanti ada yang PTP nih ya, misalnya kamu dengarkan kompresi PTP dengan ETT di kedua sisi, simetris kiri dan kanan. Kamu mulai ambil ancang-ancang untuk melakukan kompresi dada. Boleh dari samping, boleh dari atas. Sekarang dianjurkan itu dari atas justru ya. Jadi coba deh sini. PP deh. Harus pegang ini. PP. Nah, kamu sudah ya, sudah. Tolong dok, ya sudah ditolong. Kamu dengarkan. Silakan terus lanjutkan PTP-nya. Simetris kiri dan kanan. Kompresi siap. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lihat ya, tangan-tangan saya, jari-jari saya 4 ini ada di bawah. Ya, jari ini setelah menelusuri arcus costa ketemu processus siquioideus, naik sedikit ke atas, bentuk tekukan, ya, tekuk ini ibu jari, bagian ruas jari paling awal, sehingga menekan pada satu titik di sternum, sepertiga bawah, ya, sepertiga bawah, dan itu ditekan sedalam 2/3 diameter anterior posterior dada, ya. Jadi 1, baru recoil ke atas. 1, 2, 3, pam. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Terus sampai 30 kali. 30 kali itu 60 detik. Karena 1, 2, 3, 1 itu 2 detik. Setelah itu dengarkan lagi heart rate. Kalau masih tidak bagus, maka waktunya untuk memberikan obat. Epinefrin masuk lewat kateter umbilikal. Saat ini dianjurkan kita memasang kateter umbilikal. Ini kateter umbilikal. Ini baru ya. Ini kateter umbilikal seperti ini, ya. Pasang ke dalam umbilikal, ya. Kemudian kalau misalnya umbilikalnya ada 2 cm, pasangnya berarti 4 cm, ya, 2 di atas 2 di bawah, maaf. Terus kemudian masuk obat-obatan dan cairan lewat kateter umbilikal. Bersamaan dengan itu, kompresi dan PTP harus tetap dilanjutkan sampai bayinya bagus. Oke, sudah ya. Ada yang mau makasih? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Yang pas lagi sebenarnya saya sekarang yang